Oke, balik lagi sama gua. Berarti sekarang kita di estimasi biaya yang bab material analysis. Oke. Oke, kita sekarang lanjut dulu. Overview, oke. Yang dilihat berarti di bab ini adalah material sama ini material cost gitu. Costnya dari mana ya? Berarti kalau misalnya kita mau punya cost, kita harus tahu berapa banyaknya gitu. Nanti baru kita bisa tahu gitu berapa cost per unit. BTW sebelum kita tahu amount-nya berarti kita harus tahu materialnya apa gitu. Di sini makanya look at material in manufacturing. Oke, jadi engineering ya kalau misalnya udah beberapa kali disebut juga gitu. Engineering itu berarti kalau kita rekayasa lah yang ngomongnya, rekayasa itu sebenarnya kita dari satu material kita bentuk ke bentuk lain, nah kita bentuk ke bentuk lain lagi gitu, atau kita pasang ke suatu benda jadi lengkap gitu buat jadi parts. Oke, sini dikasih tahu manufacturing, nah jadi dia misalnya berarti kan change material gitu. Change material apa? Bisa bentuknya adding value-nya, bisa result product gitu. Bisa jadi material to next enterprise. Misalnya gimana? Oke, sekarang kita punya cuma lembaran satu besi gini. Terus kita cetak misalnya si lembaran besi ini jadi body CPU gitu misalnya. Berarti kan add value gitu. Dari sebelumnya cuma besi gini doang, sekarang bisa dipakai jadi kotak CPU gitu. Result in the product ya udah berarti kayak tadi berarti produknya adalah kotak CPU gitu. Product may become material to the next enterprise. Ya kayak tadi misalnya ada jasa untuk nge-build PC gitu ya. Berarti kan mereka akan butuh casing si CPU tadi gitu. Jadi makanya dia akan jadi material gitu. Oke, lanjut dulu. Nanti kalau ada yang bingung tanya aja. BTW ini kalau misalnya ada yang salah-salah maaf ya. Habis lantik agak enggak ini. Oke, yang pertama material. Definisinya apa? Jadi kalau material itu ya yang kita beli gitu loh. Bisa bentuknya part, bisa bentuknya raw material kayak tadi gue bilang raw material berarti kan kayak tadi lembaran besi, potongan kayu dan lain-lain gitu. Itu masuknya ke material purchase. Jadi kita mungkin bisa aja kita belinya gini, kita belinya part gitu baut. Terus kita bisa bilang dong, loh itu kan manufactured gitu. Iya, tapi kita di sini kasusnya bukan kita manufacture si baut sendiri gitu, tapi kita purchase gitu. Account for up to 50% of the cost. Jadi ini bisa lebih dari 50% si costnya gitu. Ya tergantung sih, bisa lebih juga sih kadang-kadang. Oke, definisi produk ya ini completed suitable for delivery. Jadi produk itu hasil jadi gitu, hasil jadi yang kita udah buat. Customer ya ini user of the product, external or internal to the company. Nah eksternal tuh gimana? Eksternal ya berarti biasa keluar gitu. Apa namanya? Customer di luar. Kalau internal tuh gimana gitu? Internal tuh bisa aja misalnya kita ada di divisi A, kita kerjanya manufacture misalnya apa ya? Misalnya kita di sini manufacturnya adalah kaki meja gitu. Nah, tapi di divisi lain di B, di sini dulu. Ini jangan B, ini C. Di sini di B ada yang bikin tatakan meja gitu. Nah, nanti customernya A dan B itu adalah divisi C gitu. Padahal masih satu perusahaan gitu. Divisi A dan B punya customer divisi C. Divisi C ini yang nyusun jadi satu meja utuh gitu. Kira-kira gitu. Oke, yang bawah. Production change to be procured material to finish configuration. Oke. Procured material is different from the design condition gitu. Berarti ketika kita mendesain sesuatu, itu dia akan beda sama material ya. Kayak tadi gue bilang, misalnya kita desain bempel mobil gitu. Ya bempel mobil itu kan beda dari material awalnya yang berupa fiber gitu. Oke, material is lost to chips, small unusable piece lost because of processing errors. Ya ini nanti akan dipelajari di bawah sih. Nanti kita lihat lagi di yang buat ngitung-ngitung berapa material kepake gitu. Oke, kalau direct material nih. Kalau tadi kan kita baru ngebahas di sini material gitu kan. Kayak tadi gue bilang ada part, ada tadi lembaran kayu gitu-gitu. Direct material itu adalah yang part of the product. Ya semuanya part gitu maksud gue. Tapi di sini direct material itu misalnya gini, kita punya mobil. Gitu kan. Mobil ini berarti apa aja nih? Kira-kira kalau gue breakdown ya, berarti misal kalau ban dia akan masuk ke components. Kenapa? Karena ini di purchase gitu. Ini pabrik mobil kayak Toyota nggak bikin ban sendiri, mereka beli dari Bridgestone, dari Dunlop gitu-gitu. Kemudian misalnya direct material apa?
Ya ini, misalnya di sini ada bumper. Biasanya bumper itu juga komponen sih karena dibeli ya dari supplier. Tapi anggaplah di sini misalnya mereka cetak sendiri. Nah, bumper ini dari bentuknya fiber, bentuk jadi kayak gini, kayak bumpernya gitu. Itu jadi direct material. Atau misalnya plat body. Jujur sebenarnya mobil tuh kerjanya assembling doang sih rata. Atau maksudnya mereka hampir semua beli gitu. Mesin sama plat body kayaknya enggak. Misalnya plat body gitu. Itu kan juga masuknya direct material gitu. Karena nggak dibeli gitu, tapi dibikin sama si pabriknya gitu. Dan dia included in the design gitu. Jadi ketika mendesain mobil ya pasti kita harus tahu gitu bahwa plat body yang akan kepake segala macam gitu. Nah, terus kalau misalnya satu mobil ini indirect materialnya apa gitu. Nah, misal indirect material itu kan sesuatu yang mungkin masukkan nanti overhead gitu. Bukan mungkin emang masukkan overhead gitu. Ya, macam-macam. Air, terus kemudian bensin, kemudian apa lagi? Macam-macam lah istilahnya ini kayak gas in welding gitu ketika kita ngelas bodi mobil pilar-pilarnya yaitu berarti kita pakai gasnya indirect material. Sebenarnya ini kalau sand for casting model juga bisa. Kalau misalnya kita casting bodi mobil kan di stamping sih sebenarnya. Di stamping gitu kan butuh cetakan. Cetakan itu kadang-kadang dibikin gitu. Nah, itu bisa masuk ke indirect material. Karena kita nggak tahu breakdown cost per unit mobil gitu. Sebenarnya kalau tadi yang kayak gue bilang air dan bensin itu bisa masuk ke direct. Kenapa? Sebenarnya gue juga bingung bisa masuk apa kayak gitu. Karena kalau dibilangin direct, kita lihat ya, misalnya dibilangin direct. Tapi dia bisa di breakdown, misalnya per mobil dapat 5 liter keluar pabrik gitu. Dapat misalnya air radiator 3 liter gitu. Tapi kalau dibilang included in design enggak juga gitu. Jadi dia nggak tahu lah bisa masuk ke mana. Tapi gue lebih suka dia masuk indirect gitu. Karena ya belum pasti juga satu mobil dapat 5 liter atau air radiator 3 gitu. Karena kadang-kadang di fill aja gitu. Dan itu nanti dihitung overhead. Biasanya gitu. Kalau komponennya apa? Tadi yang gue bilang, kayak ban, terus kayak kaca-kaca gitu. Toyota beli di mana kacanya gitu misalnya. Terus lampu-lampu, biasanya itu beli gitu. Oke, estimation of materials involved must include allowance for waste, short ends, and other loss. Jadi bisa aja nanti materialnya ada yang kebuang gitu. Nanti akan dibahas lagi sebenarnya di bawah. Oke, manufacturing process, mixing, combining, refining. Ya ini biasanya proses kimia sih. Casting and molding yang kayak tadi gitu, nyetak misalnya plat bodi mobil atau nyetak tadi apa casing CPU segala macam. Cutting, shaping, forming gitu. Ini biasanya pakai mesin apa sih? Ya buat ngekat gitu, pakai lesa. Aduh, gue lupa namanya. CNC ya? Iya, kayak CNC deh. Lupa gue. Yang biasanya buat ngekat gitu. Jadi baut-baut gitu bikinnya pakai mesin CNC namanya. Kayaknya sih ini. Lupa, maaf ya. Joining and assembly. Joining assembly itu kayak tadi yang gue bilang. Jadi kita udah beli nih bahan kaca semua buat sebuah mobil, nanti baru di assembly gitu. Nah, cleaning, painting, finishing, coating. Ya ini biasalah, ngecat. Terus kemudian biasanya ya ini macam-macam include di sini. Ngecat, terus kemudian dilihat catnya, quality control segala macam. Baru di packaging. Kalau mobil nggak ada packagingannya sih. Gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, material cost. Material cost itu kita ngitungnya dari mana gitu? Kita ngitung dari sini, amount of material. Jadi kita harus tahu dulu, misalnya ketika kita mau bikin sebuah meja IKEA gitu misalnya, kita butuh 3 lembar kayu. Misalnya gitu. Setelah kita tahu nih, kita butuh 3 lembar kayu. Nah, kita langsung lanjut ke tahap ini, cost of material per unit. Kira-kira per lembarnya berapa gitu. Oh, ternyata per lembarnya 300.000 gitu. Ya udah berarti totalnya 900.000 buat kayu doang. Oke, kemudian ini amount of material yang dari sini, sorry, gue garisin. Itu yang tadi dikalkulate, ini sorry, 3 lembar kayu. Nah, tapi ada include allowance for waste dan sebagainya gitu. Enggak kayunya misalnya yang rusak dan sebagainya. Atau mungkin kayunya bentuknya gini. Misalnya kita beli kayu lembar bentuknya gini. Tapi kita motongnya bentuknya gini misalnya. Nah, itu kan yang bagian sini akan jadi waste gitu. Nah, ini include gitu di penghitungan material cost gitu. Kenapa? Karena walaupun ini terbuang ya mungkin ini nggak bisa kita jual gitu loh. Ini jadi beban kita juga gitu dalam pembuatan si meja tadi. Oke, cost of material. Dapat dari mana cost of materialnya? Oke, kita lihat ya. Yang pertama historical cost. Historical cost ini berarti adalah, oke, berarti gini. Misal, Faiz mau beli
misalnya baut 5 mm. Misalnya Faiz mau beli baut 5 mm 1000 piece gitu, misalnya gitu. Nah, tapi di pencatatan pabriknya Faiz, dia pernah beli barang yang sama, tapi cuma 50 piece gitu misalnya, atau tetap 1000 piece juga nggak apa-apa gitu. Nah, ini bisa masuk ke historical cost gitu, asal barangnya yang sama gitu. Jangan sampai barangnya beda. Misalnya Faiz mau pesan baut 5 mili tahun ini, tapi pakai historical costnya pakai mul gitu di atasnya, itu nggak bisa gitu. Harus pakai barang yang sama. Dan ini historical cost kadang-kadang juga, ini kan kita mengestimasi ya, estimates. Namanya estimasi pasti yang salah, dan biasanya kalau pakai historical cost yang salah adalah karena harganya udah nggak sama gitu. Tapi harusnya nggak bakal banyak beda gitu. Makanya diambil historical cost biasanya yang paling dekat gitu. Nah, yang ini contracted cost, material cost estimate from previous orders gitu. Bedanya apa sama ini? Ya ini berarti kalau contractors pakai kontak gitu. Bisa kontak sebelumnya gitu. Oke, ada yang namanya formal quotes. Ini biasanya kalau yang suka main barang di Alibaba tahu nih. Formal quotes itu misalnya gini. Ketika kita misal ya, jangan Faiz lagi. Misalnya Bonbon. Bonbon mau beli misalnya apa ya? Bonbon mau beli misalnya radio. Jangan radio deh. Antena radio aja. Radio mau dibilang jadi ya. Misalnya Bonbon mau beli antena radio gitu dari Shenzhen misalnya. Dia akan kirim surat ke Shenzhen gitu. Kita mau ini nih, kita ada namanya LOI, biasanya namanya Letter of Interest. Dan ini kita kasih ke mereka, kita kasih tahu kita mau quotation untuk berapa unit, kita mau dikirim kemana segala macam. Nanti mereka akan kasih quote-nya gitu. Kira-kira harganya berapa nih? Oh, kata pabriknya di sana harganya misalnya berapa puluh ribu yuan gitu. Oke gitu. Biasanya gitu. Kita minta harga ke mereka gitu. Nih, ada lagi nih, others with varying degrees of accuracy. Oke. Ini adalah informal quote. Nah, kalau tadi formal quote itu kan mereka udah tahu gitu harganya berapa. Kalau informal quotes biasanya ini adalah barangnya custom. Biasanya gini, kalau misalnya kalian pesan barang di Alibaba gitu kan harus kayak wholesale gitu, banyakan kan. Kalian bisa custom gitu, tapi biasanya mereka tidak akan kasih formal quotes. Mereka akan kasih informal quotes. Kira-kira misalnya Bonbon misalnya mau bikin antena radio tapi yang kalau panjangnya 1 meter gitu misalnya. Mereka nggak punya gitu. Tapi mereka kasih estimasi. Oh, panjangnya 1 meter tuh kira-kira segini gitu. Tapi masih bentuknya estimasi gitu. Makanya disebutnya informal. Katalogs ini berarti kalau misalnya kalian, gue nggak tahu ya, pada suka nggak sih? Kayak misalnya kalian ke pabrik gitu, nanti ada dapat katalog, nah isinya tuh partnya. Misalnya apa mereka jual, berapa harganya gitu. Itu bisa dilihat dari situ. Kemudian guesstimate nih gimana? Kalian mengestimasi sendiri, misalnya kayak kemarin waktu kita tugas yang ayam goreng, ayam geprek. Nah, kita misalnya guesstimate aja tuh harga ayamnya berapa gitu, berdasarkan harga di pasaran gitu. Gitu loh, kira-kira gitulah. Selain ini, saya tahu gue ada lagi, tapi gue lupa apalagi. Banyak. Intinya cost of material ini bisa diestimasi dari banyak hal gitu. Oke, other cost variation. Oke, price change. Ya, mungkin kita belajar juga ya kalau di Agtech. Kan ada inflasi segala macam, harganya naik gitu. Kemudian market condition. Nah, kayak gini nih biasanya gini. Dia balik lagi ke supply and demand. Ketika misalnya kita punya demand untuk barang yang emang supply-nya lagi dikit. Nah, gitu. Pasti akan susah gitu kita dapatnya, dan mungkin harganya akan jadi mahal. Padahal barangnya sama. Barangnya misalnya satu kotak gini misalnya. Misalnya ini kotak kayu gitu. Palet kayu gitu. Ketika misalnya palet kayu ini lagi gampang, harganya mungkin cuma $20 gitu. Tapi ketika si palet ini susah gitu, bisa jadi harganya naik, enggak nyampe 50 lah. Misalnya $40 gitu. Itulah kira-kira. Kemudian volume price breaks. Ya ini, misal Bonbon, ya jangan Bonbon dah, Bonbon keseringan. Misalnya Alan beli misalnya apa ya? Casing HP, jangan casing HP lah. Masa udah jadi dong casing HP mah. Misalnya Alan beli baterai itu cuma 50.000 unit.
Terus sedangkan ketika dibandingkan gitu, misalnya Dio belinya adalah 100.000 unit, nolak kebanyakan sorry. Nah, Alan dapat quotation ternyata harganya adalah per baterai misalnya misalnya berapa? 10 sen gitu. Terus di sini ternyata Dio dapetnya cuma 5 sen. Nah, Alan nggak bisa protes ke supplier gitu. Kenapa? Karena Alan beli lebih dikit. Bisa jadi dari supplier kebijakannya ketika beli 100 harganya akan lebih murah gitu. Discounts, ya ini tau lah ya kalian. Nggak usah gue jelasin lah ya kalau diskon mah. Oke, amount of material. Amount of material ini dua. Yang satu adalah bill of material. Bill of material ini kalian mungkin udah pernah lihat pas Gamtek gitu. Jadi kalau misalnya suatu barang itu materialnya apa aja gitu. Misalnya butuhnya steel, atau fiber, atau PVC, dan lain-lain gitu. Itu material required for the design. Dan ini specify sama si desainernya. Dan biasanya ini memang harus sangat spesifik gitu. Misalnya, jangan desainer cuma tulis steel doang ya. Steel banyak, ada high tensile steel, ada misalnya stainless steel segala macem gitu. Jadi ya emang harus benar-benar detail gitu supaya juga kita mengestimasinya gampang gitu estimasinya. Kemudian specificationnya apa aja? Nah, kalau tadi kita udah tahu, oh ternyata ketika kita mau bikin apa ya tadi, gue juga dilupakan jadi mau bikin pagar misalnya, mau bikin pagar, materialnya ternyata udah dispesify, steel yang ya apa ya, aduh gue nggak hafal rating besi baja maaf. Misalnya udah dikasih besinya yang ini gitu, nah dikasih tahu lagi specification itu apa? Ya misalnya ukurannya gitu, ini pagar, ya ukurannya berapa, terus ini ada berapa bilah gitu. Define detail requirements gitu. Ini harus benar-benar need correct quantity of material and material. Jadi nggak cuma quantity doang yang harus benar, tapi materialnya juga harus dispesify gitu supaya kita gampang estimasinya. Gitu. Oke, ini contoh bill of material. Mungkin gue nggak usah jelasin lah ya. Kalian udah pernah lihat kan ya kalau Gamtek. Oke, material types. Sabar, gue mau minum dulu. Bentar ya. Oke, direct material. Ketika kita misalnya punya direct material, kita punya 3 lagi, dibagi lagi 3, gila nggak tuh? Dibagi lagi 3. Ada raw material gitu. Kalau misalnya kalian bikin mesin misalnya, blok mesinnya gitu, blok mesinnya kan dari aluminium gitu, ya berarti itu masuknya kalau raw material gitu. Terus ini yang tadi gue bilang, komponen, oh sorry ini dibagi jadi 4 ya, maaf gue lupa lihat yang kanan. Komponen. Nah, komponen ini not convert accepted as manufactured. Berarti gimana? Ketika kalian misalnya bikin mesin, ya udah, berarti kayak apa namanya tadi gue lupa sorry. Mul, baut, terus fastener lain atau misalnya apa namanya? Kayak tutup apa sih? Tutup minyak, tutup lubang bensin segala macem yang nggak maksudnya nggak penting-penting banget gitu untuk kalian manufacture sendiri, itu disebutnya komponen gitu. Kalian beli gitu, kalian dapat gitu. Jadi kalian nggak perlu manufacture sendiri. Oke, itu divisional transfer, sold to another division of the company. Anggap gini, kalau tadi gue bilang ngomongin bikin mesin gitu. Nah, misalnya dalam satu perusahaan, gue karena ngertinya mobil jadi gue masukin mobil aja. Dalam perusahaan misalnya Toyota tuh punya pabrik mesin yang di Sunter, terus kemudian punya pabrik mobil yang di Karawang gitu. Ini ngerakit mesin, ini ngerakit mobil gitu. Nah, kalau tadi kalian bikin mesin pakai raw material segala macam, nah yang disebut interdivisional transfer adalah ketika kalian dalam tanda kutip menjual mesin itu ke pabrik yang kedua gitu. Ini plan 1, plan 2. Jadi dalam tanda kutip kalian menjual mesin ke pabrik Toyota yang kedua, padahal sama-sama pabrik Toyota gitu. Nah, jadi nanti pencatatannya di pabrik 1 kita akan menjual mesin, di pabrik 2 akan membeli mesin gitu. Loh, nanti pencatatannya gimana gitu waktu di perusahaan satu Toyotanya gitu. Nggak akan ada masalah gitu. Kenapa? Karena yang satu jual berarti dapat plus misalnya 500, yang satu beli gitu. Minus 500 ya akan jadi netral gitu. Jadi nggak akan jadi masalah di Toyota pusatnya gitu. Tapi di pencatatan pabrik 1 dia akan menjual mesinnya, pabrik 2 akan beli mesinnya gitu. Itu namanya interdivisional transfer. Kemudian ada namanya subcontract items. Jadi gini. Sorry, gue jelasinnya mobil mulu karena gue cuma mobil, maaf. Misalnya gini, ini mobil. Jadi
Mungkin kalau kalian pernah lihat lampu mobil, itu ada stempel manufacturingnya gitu, kayak Koito atau mungkin apa sih, Stanley dan lain-lain merek lampunya gitu. Nah, padahal itu lampu cuma bisa dipakai buat di mobil itu gitu. Nah, itu yang dinamakan subcontract items gitu. Jadi specify gitu. Jadi made to specific design. Lampu itu cuma bisa dipakai di mobil itu gitu. Tapi kayak tadi yang gue bilang, Toyota tuh suppliernya Koito lampunya. Toyota itu mereka nggak bikin lampunya sendiri gitu. Lampu Innova, lampu Fortuner mereka nggak bikin sendiri. Mereka order ke Koito gitu. Mereka order ke sini ke vendor atau supplier gitu. Jadi dan barang itu cuma dibeli sama Toyota gitu, not sold to others gitu. Kalaupun dibeli sama orang lain ya dijualnya sebagai spare part Toyota juga gitu. Gitu loh. Jadi dan ini not catalog items gitu. Bedanya gini. Kalau misalnya komponen dia catalog items gitu. Misalnya kalian mau bikin mobil gitu. Kalian kan mungkin perlu busi. Gue nggak tahu ya, lu pada tahu busi ya. Harusnya pada ngerti lah ya. Busi itu yang buat pengapian gitu loh. Nah, busi ini disebutnya komponen. Kenapa? Karena kalian beli gitu. Tapi ini adalah katalog items gitu. Kenapa gue bilang katalog items? Karena bisa aja satu mobil itu businya sama gitu. Misalnya kayak Honda Jazz sama Honda Fit. Itu businya sama gitu. Makanya dibilang katalog items. Kenapa? Karena nggak made to specific design. Gitu. Jadi busi ini adalah katalog item. So, dia masuk adalah komponen gitu. Kalau subcontract item tadi gue bilang lampu gitu. Atau misalnya velg mobil gitu. Velg mobil gitu misalnya Toyota, mereka nggak bikin velg sendiri, mereka order gitu ke supplier Paco namanya. Dan itu sama, itu specific design. Jadi velg satu mobil mungkin bisa aja ke mobil lain, tapi ketika mobil itu baru ya spesifik gitu. Velg Avanza ya cuma buat Avanza gitu. Dan dia juga nggak sold to others. Kalau sold to others, berarti harus lewat Toyotanya. Misalnya kalian velgnya pecah gitu ya, kalian kan belinya ke Toyota gitu. Toyota yang purchase ke vendor atau supplier gitu. Mungkin kalau ada yang bingung karena gue jelasinnya mobil, ya nanti boleh tanya-tanya nggak masalah. Indirect material ini handled in bulk. Jadi kayak tadi gue bilang gitu, kalian beli bensin buat isi bensin mobil di pabrik gitu, itu kan handled in bulk gitu. Dan ini diposnya di overhead gitu. Moga-moga sih contohnya bagus lah ya. Soalnya gue bingung jujur karena gue ngerti mobil dong. Oke, ini tadi. Jadi gini, dari raw material terus dibikin jadi ini. Ya sebenarnya ini bisa dibaca sih menurut gue. Terus dari raw material juga bisa langsung ke departemen division plan. Nanti si komponen masuk jalur yang ini ke sini, ke sini. Jadi istilahnya di sini mungkin plant yang bikin mesin gitu. Kalau di contoh gue tadi. Di sini itu adalah plant assembly. Gitu. Jadi material misalnya besi, terus baja, karet. Nah, itu jadi komponen misalnya tadi gue bilang gitu, jadi busi, jadi apa? Subcontract material misalnya jadi lampu, jadi velg gitu. Tapi raw material besi itu juga ada yang nyampe sini, jadi mesin, misalnya jadi plat body. Nanti dilakukan interdivisional transfer gitu. Si plat body atau si mesin tadi dibawa ke plant yang buat assembly gitu. Nanti jadi produk jadi mobilnya gitu. Oke, kalau ada yang masih bingung nanti tanya aja nggak apa-apa. How much material gitu. Oke, kita lihat ya. Kalau misalnya ditanya how much material, yang jelas kita butuh yang needed pertama kali. Misalnya kayak tadi gue bilang kita mau bikin meja bentuknya bulat. Ya berarti si bulatnya kita hitung. Kemudian difference-nya yang tadi. Difference-nya berarti kan misalnya gini. Dia bentuknya kotak. Tapi yang kita mau bikin bulat gitu. Ya bagian yang pinggir-pinggir sini kan jadinya loss gitu. Tapi kita akan tetap hitung karena ya itu akan kita buang gitu. Semisalnya pun kita bisa jual misalnya sebagai scrap, dia nggak akan masuk langsung ke kita, ngerti nggak? Jadi penghitungannya nggak akan masuk langsung gitu. Dia akan masuk ke misalnya pendapatan lain gitu, bukan pendapatan utama kita gitu. Kemudian shape, ya ini tadi amount of material in the design. Ya ini sebenarnya bisa dibaca sih, ini nggak begitu harus dijelasin ya. Unit, oke. Design, nah ini yang gue mau highlight. Should optimize material usage. Misal kalian mau bikin
papannya misalnya gede segini. Terus kalian punya misalnya papan segede gini yang mau dibikin gitu, yang mau di manufacture. Ya berarti kalian bisa bilang dia gini atau bilang dia gini gitu. Tergantung yang mana yang akan lebih banyak gitu. Makanya di sini tulisannya gitu. Design should optimize material usage. Misalnya desainnya kayak gini, kalian harus lihat gitu. Misalnya mau dibikin kayak gini vertikal atau mau bikin horizontal potongnya. Oke, calculate volume of the part, convert volume to appropriate units. Ini nggak begitu. Kalau ada yang masih bingung tanya aja ya. Tapi menurut gue ini kayaknya ini nggak begitu banyak yang harus dijelasin. Paling yang ini. Oke. Nah, ini kayak gini. Finding the shape. Berarti kan bentuknya tuh gini ya. Dari atas mungkin kelihatannya kayak rata tapi padahal dia tonjolan gini. Nah, ini bisa aja kita ngitungnya gimana. Calculate the volume of cylinder part A gitu. Misalnya bagian sini. Terus nanti kita kurangin yang ini. Terus yang plate B di sini kita hitung, kurangin yang ini, kurangin yang ini gitu. Kira-kira gitu ngitungnya. Tapi kalian misalnya mau ngitungnya beda gitu. Mau ngitung silinder sampai bawah nanti dikurangin hole-nya. Plate-nya sini doang, nggak masalah. Yang penting kalian bisa estimasi biaya bikin si barang ini, part ini berapa. Oke, material required to make gitu. Depends on arrangement of parts, the raw material gitu. Orientation, yang tadi gue bilang kalian mau bikin misalnya horizontal atau vertikal gitu. Terus kemudian matching the grain or pattern. Nah ini gue ngambil contoh gini. Kalian mungkin pernah lihat ya, di mobil tuh ada panel kayu kalau mobil-mobil mewah. Nah, kalau mobil-mobil mewah itu biasanya gini, misalnya ini potongan kayu. Kita motongnya kita nggak tentu di mana gitu. Jadi misalnya potongan kayu segede gini, motongnya bisa jadi gini. Di sini satu, di sini satu, di sini satu. Kenapa bisa gini? Karena ini ngikutin alur si kayunya gitu, urat-urat si kayunya. Jadi urat-urat kayu yang nanti tampang di mobil itu jadi bagus gitu. Gitu. Jadi, tapi ini memang jarang dilakukan karena nggak efisien gitu. Tapi buat mobil-mobil mewah yang memang ngejar tampilan bagus, ya ini biasanya di kayak gini. Motongnya nggak pas gitu. Tapi ya itu, biar matching the grain or pattern. Kayak proses allowance gitu. Ini kayaknya kalian pernah belajar di Gamtek sih. Okay, efficiency of material use is important and this depends on the efficiency of the shape. Gitu. Jadi kalau kayak gini kan nggak efisien ya. Sebenarnya bisa aja kalian misalnya motongnya panel kayunya gini, gini gitu. Ini kan lebih efisien. Tapi dilihat lagi gitu. Kebutuhannya mau efisien doang, mau banyak, apa mau bagus gitu. Nanti dilihat lagi. Tapi emang biasanya ketika kita berhadapan dengan biaya yang akan dipilih yang ini gitu. Karena ini lebih efisien. Ini lebih ke estetik aja. Nih tadi yang gue bilang effect of part layout. Kalau kalian bikin horizontal bisa dapat sebanyak ini gitu. Kalau bikinnya vertikal, udahlah kalian dapatnya sedikit. Ini waste-nya banyak banget gitu dan ini kalian tetap hitung. Jadi rugi jatuhnya gitu. Anggaplah gini, misalnya satu papan ini harganya $800. Tapi di sini kalian cuma bisa bikin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 gitu. Berarti 800 bagi 12 gitu. Ini akan jadi berapa nih? 6 berarti 72 80 ya 6-6an lah gitu. Berarti satu ini adalah 66. Sementara ketika kalian punya 800, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Kalian bisa 800 bagi 14 kalau papan yang ini gitu. Ya, hasilnya pasti akan lebih murah gitu. Ini berarti 6an juga gitu. Tapi kok 6an sih? Ini berarti 5an gitu depannya. Gitu loh. Jadi ini soal orientation gini sangat penting gitu. Oke. Additional material gitu. Additional material ini bukan material tambahan gitu kayak yang dipasang, bukan. Tapi gini, gue bikin misalnya di sini adalah kayak tadi ya. Ini kan kotak papan kayunya, terus mau bikin meja bulat gitu. Berarti sininya akan jadi waste gitu. Waste-nya apa? Nah ini, difference between raw material dimension and part shape gitu. Raw materialnya kotak, part shape-nya bulat gitu. Jadi sisanya adalah waste gitu. The amount can be as large as 15%. Ini bisa lebih besar lagi. Tapi kalau lebih besar lagi biasanya emang nggak efisien proses produksinya, berarti ada yang harus dievaluasi. Oke. Example chips, sprue, runner, trim edge, macam-macam lah.
Oke, kalau scrap ini apa? Kayak tadi misalnya, papan kayu, kalian mau bikin bulat, tapi ternyata hasilnya bentuknya begini gitu, melewat gitu di sampingnya. Nah ini akan jadi scrap gitu. Ini masuknya akan masuk scrap gitu. Material lost due to mistakes or error gitu. Jadi misalnya ketika dipotong gitu pakai lasernya kebelok gitu. Ya udah kan jadi melewat gini. Ya kalau melewat gini ya waste gitu. Ini jadi scrap, nggak bisa dijual. Bisa juga mungkin diolah lagi, tapi biasanya akan jarang yang kayak gitu. Apalagi ketika proses produksi massal gitu. Jadi kalau proses produksi yang nggak terlalu massal, yang mungkin hanya sedikit unit per harinya, bisa aja scrap ini diolah lagi gitu, jadi bagus lagi. Tapi kalau emang produksi massal, kayak produksinya misalnya 10.000 per hari, ya kalau scrap gini cuma satu ya buang aja gitu. Terus ini apa? Shrinkage. Shrinkage ini apa? Material loss due to physical deterioration such as aging, oxidation, ya bla 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 gitu. Ya ini, kayak tadi misalnya kayunya, ternyata kalian punya kayu yang udah lapuk gitu, udah jelek. Ya ini masuknya adalah ke shrinkage. Dan ini tetap dihitung gitu. Jadi ya begitulah, emang jadinya mahal. Makanya kita harus minimalisir 3 ini sebenarnya. Dari waste misalnya, ya berarti kalau kalian mau waste-nya sedikit, sebisa mungkin raw material sama part shape-nya kalian mepet-mepetin gitu. Jadi jangan sampai, kalau bisa jangan-jangan part shape-nya sama kayak raw material gitu, dipotong dikit doang misalnya. Kalau kalian mau minimalisir scrap, ya udah, berarti jangan sampai ada human error atau equipment error di fase produksi gitu. Kalau kalian mau minimalisir shrinkage, ya udah, barang yang datang duluan kalian pakai duluan gitu. Berarti first in first out gitu. Oke, lanjut ya. Calculating material. Nah ini kayaknya bisa dibaca sendiri sih harusnya, soalnya ini rumus ya. Jujur gue nggak tertarik dengan rumus, jadi mungkin ini bisa dibaca sendiri. Oke, calculating material, subtractive process. Jadi biasanya memang suatu apa ya, ketika kita produksi itu biasanya adalah subtractive gitu, bukan aditif. Jadi sesuatu tuh pasti dipotong, dikikis, atau pokoknya dihilangkan gitu. Jadi ya itu akan jadi waste gitu. No simple equation and use the process gitu. Ya udah, ketika kalian mengkalkulasi material ya nggak ada equation yang gampang. Ini kan maksudnya kelihatan ya, tapi in reality pasti nggak akan segampang ini gitu. Dan kalian harus lihat proses produksinya kayak apa gitu. Makanya biasanya untuk estimasi material ini memang agak susah gitu, karena kalian estimasi, oh untuk barang ini material segini, tapi kalian belum lihat barangnya gitu. Makanya kadang-kadang suka meleset. Tapi kita harus mungkin bisa biar dia mepet gitu sama aslinya. Nah ini, machining material process. Oke, ini apaan? Obtain the finished part shape. Oke, jadi kita lihat dulu finished part shape-nya kayak apa dan kuantitinya sebanyak apa gitu. Nah, nanti kita lihat konfigurasinya di raw material kayak apa gitu. Ya kayak misalnya tadi, kayu mau dipotongnya horizontal apa vertikal gitu. Determine cut off. Ya udah, mau dipotongnya gimana? Nah, layout, di layout dulu kayak gini. Mau dipotongnya gimana? Determine the number of parts that can be made from each unit of supply material. Berarti kalau kayak gini dia akan ada 6 gitu kan. Divide the total number of part requirement to obtain the number of your units of raw material needed. Berarti gini, kalau satu papan ini bisa 6, misalnya kita butuhnya 300 300 unit part kecil ini gitu. Ya udah, berarti tinggal 300 bagi 6, kita butuh 50 papan besar gitu. Compute the total amount of material in units compatible with the pricing scheme. Ya udah, misalnya ini harganya $50 gitu. Bisa bikin 6, tinggal 50 bagi 6 aja. Gitu. Oke, kalau kayak gini, kita kan hitung dulu gitu. For panel bisa dibikin dari satu sheet gitu. Nah, satu panelnya kayak gimana gitu. Nah, ini kayak gini. Hitung hitung si satu sheetnya gitu, 540 cubic inch gitu. Kemudian satu panel itu including waste ya, butuhnya ternyata 135 gitu. Tapi ada scrap rate, ya udah kita tambahin scrap rate. Terus kemudian ada waste per panel gitu ya, silakan
itu aja gitu loh. Maksudnya waste-nya itu kan berarti dari yang kita tadi dari yang kita required buat satu panel, ya kan? Terus kita lihat lagi gitu. Kok gue jadi bingung? Sorry. Bentar. Kan kita butuhnya itu adalah, jadi gini, 4 panel bisa dibikin dari satu sheet. Satu sheetnya 540. Berarti satu panel itu adalah 135. Tapi kalau kita tambahin sama si scrap rate, dia akan jadi 141,75 gitu. Ya kan? Tapi panel itu aslinya adalah 30 kali 60 kali 0,0625 gitu. Aslinya adalah 112,5. Berarti waste-nya berapa per panel? Berarti kita punya waste-nya adalah 135 dikurang 112,5 gitu. Jadinya 22,5 cubic inch. Ya udah, kalau misalnya kalian mau hitung efisiensinya, berarti tinggal besar si panel aslinya dibagi sama material required yang ini gitu. Karena ini kan including waste gitu. Jadi kalian bisa hitung efisiensinya. Oke. Kemudian ini. Ya, ini sama ya. Ini balik lagi ke sini. Gitu. Oke, kemudian sometimes waste and scrap called salvage can be sold gitu. Jadi salvage value-nya kita bisa hitung gitu. CS-nya apa? CS-nya ini nih, price of salvage value material gitu. Jadi si waste and scrap-nya yang tadi SS dikurang SF ini di atas, kalian kali sama price of salvage value material gitu. Kemudian bisa jadi gini, cost of direct material itu kan tadi kita udah ngitung ya. Maksudnya cost of purchasing. Cost of purchasing udah kita hitung gitu. Nanti kita kurangin sama si salvage value-nya gitu. Jadi dapat material cost yang udah dikurangin sama salvage value gitu. Oke, ini apa? This is not simple. Material cost policies. Jadi kebijakannya gimana? This is not simple. There are several reasons. Jadi gini, ketika misalnya kayak tadi gue bilang, kita butuh steel. Steel ini banyak specification-nya gitu, kayak banyak yang tebel, banyak yang tipis, banyak yang bla 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 gitu. Kemudian yaitu commodity material. Commodity materialnya apa gitu? Nah ini Ini pengertiannya. Commodities itu apa? Commodities itu berarti yang udah terstandar gitu. Jadi misalnya besi gitu, standarnya misalnya standar JWL misalnya, standar Jepang. Nah, besi yang JWL ini, besi yang standardized ini, banyak ternyata yang bikin gitu. Ada Nippon Steel, ada Bao Steel gitu, dari Cina segala macam. Sehingga ada banyak market competition gitu. Dan ini karena dia cuma besi lembaran gitu, meskipun udah standardized, tapi kan bentuknya besi lembaran. Ya udah, besi lembaran kan biasanya common stock gitu. Jadi satu pabrik bisa punya banyak stok, dan ini catalog items, jadi nggak made by order gitu. Namanya juga lembaran kan, gitu loh. Terus ke bawah, special of common design. Terus kemudian quotation method sama inventory method. Nanti di bawah dibahas sih, yang quotation, inventory, bla 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 gitu. Oke, kemudian apa? Material specification. Nah, kayak tadi yang di atas juga, dia punya specification and magnitude of choice yang banyak gitu. Makanya desainnya harus spesifiknya secara eksplisit gitu. Nih, kayak tadi gue bilang, kalau misalnya cuma steel doang, steel mah banyak gitu. Jadi dari steel yang jelek sampai yang bagus semua ada. Gitu. Oke, contractual cost. Contractual costnya apa? Ya ini. Kalau quotation, yang tadi gue bilang gitu, dia punya term and condition. Jadi misalnya kayak tadi mau beli mua atau baut, misalnya ke pabrik mana gitu, kalian dapat ini gitu, term and conditionnya gimana. Terus misalnya kalau ada yang one prestasi, misalnya dia telat kirim atau kita telat bayar, akan ada sanksi apa, konsekuensi apa, itu ada semua. Kemudian delivery date, dia akan kasih estimasi delivery date kapan, dan fixed price. Nah, quotation can be solicited orally or written, tapi biasanya akan bentuk written gitu, karena kita mau minta quotation aja pakai LOI kan, letter of interest gitu. Terus ini apa? Quote or price in effect. Price in effect ini berarti bisa allow seller to adjust for increased cost gitu. Jadi kita bisa
Misalnya dari quotation ini, seller itu juga bisa gitu mengadakan kesepakatan dengan kita, ternyata costnya nambah apa gimana gitu. Oke, material from inventory. Jadi inventory ini apa? Inventory ini adalah penyimpanan. Oke, jadi kalau misalnya suatu company itu dia punya inventory, sorry bentar gue minum dulu. Oke, company maintains inventory of material. Jadi misalnya suatu company itu punya inventory of material. Misalnya kayak tadi gue bilang adalah lembaran besi baja gitu. Mereka punya banyak. Nah, yang susah di sini adalah mereka digunakan sama banyak produk, banyak divisi gitu. Misalnya kayak tadi, gue ngambil contoh mobil lagi nih. Misalnya gini, di pabrik Toyota ada line produksi buat Agya, ada misalnya buat Yaris gitu. Tapi mereka akan ngambil dari inventory yang sama gitu, si plat besi bajanya untuk nyetak bodi mobil. Nah, ini akan susah gitu. Gimana caranya kita mencatatnya gitu. Terus ordersnya combine gitu. Ya, apa namanya istilahnya? Mungkin pas pemesanan juga dia kombinasi gitu. Jadi nggak cuma satu jenis gitu. Kemudian material from different orders gitu. Jadi misalnya gini, kayak tadi di suatu pabrik itu different order times. Misalnya plat baja yang ini di ordernya bulan lalu gitu. Tapi yang ini, yang lain lagi setahun yang lalu gitu. Nah itu kan harganya udah beda gitu. Di situ kita susah untuk mencatatnya gitu. Karena kita nggak tahu mana yang diambil baru atau yang diambil yang lama gitu. Karena semuanya sama. Dan different quantities. Jadi ketika kita bisa pesan misalnya bulan lalu 10 dan tahun lalu misalnya 100 kan nanti akan beda gitu. Akan dapat quantity discount namanya. Jadi semakin banyak beli semakin gede diskonnya. Material used has varying cost because inventories are expensive and constantly changing. Jadi kayak tadi yang gue bilang, kenapa material use ini bisa macam-macam costnya dan kita susah mencatatnya? Karena inventory ini barang satu nih, tapi belinya bisa kapan, terus harganya bisa beda-beda gitu loh, dan constantly changing gitu. Atau dalam kata lain bisa jadi dia perputaran barangnya cepat gitu, jadi kita susah pencatatannya. Oke. Accounting also establishes rules for the evaluation of inventories and sometimes is incompatible with the needs of engineering gitu. Jadi ketika kita melakukan pencatatan akuntansi, dia memang biasanya punya gitu. Ada rules-nya untuk inventories. Tapi ketika di reality dan ketemu sama orang engineering itu biasanya nggak ketemu gitu. Karena orang engineering biasanya gini. Kalau di itu ya, kalau gue biasanya bilang gini. Orang engineering akan milih yang terbaik gitu. Tapi accounting akan milih yang bisa dihitung, hitungannya gampang dan lebih hemat gitu. Jadi incompatible, nggak ketemu gitu tujuannya. Terus kemudian determining the material, ya ini yang tadi gue bilang gitu. Ketika kita pakai inventory gini akan jadi susah gitu. Kadang-kadang, nggak selalu, tapi biasanya dari yang udah gue jelasin tadi dia akan jadi lebih susah gitu. Hey, inventory example. Jadi kita di sini tahu dulu, TS adalah total supply, TU total usage, JJ itu usage for job J. At T sama dengan 3, T sama dengan 3 itu di sini ya. Sorry. Nah, TS-nya gimana? Kok TS-nya jauh banget di atas? Susah juga ya dilihat-lihat gini. 3 dari mana ya punten, hey. TS3 2. Bacanya gimana sih nih? Ntar lu. Gue pernah belajar gini tapi beda gini, sabar ya. Oh, oke, bentar. ET sama dengan 3. Inventory. Total supply di 3. Kok 2 sih? Oke, ya udah anggap aja gini, misalnya gue nggak paham kenapa 2 sih, harusnya di sini nggak sih? Ya udah, ET sama dengan 3, si total supply-nya itu di sini anggaplah 2 gitu. Terus total usage itu adalah 2 gitu. Terus kemudian 1 unit
itu dipakai usage for job gitu. Ya udah berarti kan at T3 inventory TS3. Oh, ini kayak salah deh. Sorry. Kayaknya gini deh. Gue paham kalau ininya inventory. Bener. Jadi gini. Jadi kita ngitung, lihat di sini. Di sini kita lihat TS-nya berapa. Gitu. Di diagram ini kita lihat TS-nya berapa. Dari sini TST. Berarti yang atas. Kita lihat TU-nya berapa gitu. TU-nya di sini. Nanti tinggal kita kurangin aja jumlahnya. Dapat yang J. Nah, ini benar, J-nya 3. Ini ya, sorry. Oke. Kemudian, nih, di T sama dengan 2. T sama dengan 2, kita lihat JJ-nya. JJ-nya segini gitu. Anggap aja di sini 4 gitu. Berarti, satu unitnya itu dapat dari yang di supply pas T-nya adalah min 2. T-nya min 2 itu supply-nya di sini. Oke, berarti kita ke atas. Nah, di sini. Gitu. Kemudian, 3-nya lagi itu disupply pas T-nya min 1 gitu. Berarti supply T min 1 ada di sini gitu. Emang ada susah gini ngebacanya. Dan ini kayaknya juga ada aneh sih. Maksudnya najemahinnya. Oke. Cost by time and quantity gitu. Jadi ketika kita misalnya punya barang yang memang dari lama gitu kayak tadi di inventory, kita akan punya gini. Ketika kita misalnya menghitung barang yang dibeli di period 2 tahun yang lalu, misalnya gitu. Kita akan pakai historical cost kan. Dari 2 tahun yang lalu kita lihat nih faktor pembeliannya berapa harganya gitu. Nah, jadi cost by time and quantity ini maksudnya gitu. Jadi kita ngelihat cost dari waktu kapan kita beli dan kuantitinya berapa gitu. Kenapa harus lihat tahun? Karena harga di tahun pas kita beli akan beda dengan harga sekarang gitu. Kenapa harus lihat quantity? Karena yaitu tadi gue bilang, ketika kita beli quantity yang lebih banyak, dia akan makin murah gitu. Nih, if 1 or 2 units purchase 2 periods back, nah berarti each unitnya segini gitu. Kan berarti quantity 1 atau 2 purchase 2 tahun yang lalu gitu. 3 atau 4 berarti segini gitu. Terus 2 periods in the future gitu. Nah, kalau the future gimana gitu? Kita pakai namanya forecast cost atau kita prediksi harganya bakal berapa gitu. Ya bisa kita hitung dari inflasi dan lain-lain gitu. Oke, kalau misalnya 2 period lagi atau di min 2, di 2 kita beli 3, dia akan jadi segini gitu. Oke, kemudian bawah. Original cost policy, first in first out gitu. Jadi, ketika kita punya di E0, kita di sini ya. Kita di sini nih, kita di E0. Nah, all the stock, ya kan, came from a lot of 6 purchase at T sama dengan min 2. Berarti dia di supply yang di sini gitu. Dan costnya adalah 7,80 per unit gitu. Karena kita pakai sistem pembiayaan adalah first in first out, ya udah berarti kita ini apa namanya? Kita pakai kan ini all the stock ya. Jadi misalnya gini. Mungkin barangnya misalnya sama semua gitu. Kita bingung kan cara ngitungnya gimana. Nah, kita pakai harga all the stock dulu gitu. Jadi istilahnya kita mengeluarkan barang yang lama gitu. Padahal kita nggak tahu sebenarnya barang lamanya mana, tapi untuk ngitung biaya kita pakai barang yang lama gitu. Harganya. Kebayang nggak kira-kira? Jadi misalnya kita beli susu di supermarket gitu. Supermarket ini pakai sistem FIFO gitu. Kita kan nggak mungkin tiba-tiba kita dikasih yang paling lama gitu. Kita bisa aja ambil paling baru, tapi pencatatan si supermarket akan pakai FIFO gitu. Karena ya itu yang dibilang bahwa dia nyatatnya pakai FIFO, kita mau ngambil mana aja mungkin bisa aja gitu. Dia akan ngambilnya ya semua susu sama gitu, kotaknya bingung mau nentuinnya gimana. Makanya supermarketnya pakai FIFO gitu, pakai harga yang paling pertama masuk gitu. Oke, kita lanjut ya. Ada lagi last in first out gitu. Last in first out, ya gimana caranya? Kita pakai yang paling baru gitu, last in first out. Maksudnya paling baru masuk, nah kita akan masukin sebagai cost gitu. Jadi kalau misalnya kita anggap dengan susu yang tadi gitu, misalnya susu kotakan gitu.
kita ambil yang manapun, kita ambil yang paling tua, cost per unitnya akan ngikutin yang paling baru masuk supply-nya. Supply. Gitu. Oke. Kalau namanya current cost policy, ya ini yang saat ini banget gitu loh. Jadi, gini. Kalau misalnya last cost policy, kita lihat di diagram ya. Di E, atau tempat kita ngambil, ini kan supply terakhir ada di sini gitu. Di sini. Dia naik kan. Nah, ini bisa diambil gitu. Karena kita pakainya namanya last cost policy gitu. Tapi kalau misalnya kita ngambil current cost policy, kita nggak bisa pakai. Kenapa? Karena di sini nggak ada supply gitu. Gitu. Nah, di sini dia nggak ada gitu. Misalnya gini. Di sini kan kita nggak bisa pakai. Kita bisa pakainya last cost gitu. Di sini kenapa bisa pakai current cost policy? Ya udah, kita anggap aja di sini ada supply gitu. Maksudnya ketika kita punya current cost policy, kita anggap di saat sekarang gitu. No current receipt gitu. Jadi di sini mungkin nggak ada pembelian gitu di sini. Tapi ya assume gitu. Di assume aja dengan harga yang ada sekarang 7,85 gitu. Kalau di sini, misalnya tadi gue bilang gitu. Di sini kenapa gue bilang nggak bisa? Ya karena emang misalnya kita bisa aja, masa gini. Kita bisa aja di sini pakai yang namanya current cost policy gitu. Tapi karena adalah supply, si perusahaan milih pakai last cost karena lebih pasti ada supply yang datang ketika last period gitu. Kalau di sini supply-nya nggak ada gitu. Tapi ya karena no current receipt, kita nggak beli apa-apa, kita assume aja harga dengan yang harga sekarang gitu. Lebih pasti yang mana? Ya nanti bisa dilihat lagi. Oke, kalau ini lead time replacement cost gitu. Misalnya, kalau misalnya kita mau bikin sesuatu, misalnya kita bikin manufacture sesuatu, kita ternyata barang itu nyampenya di T sama dengan 2. Nah, di sini kita lihat ya, sorry. Nyampenya di sini kan, di T sama dengan 2. Nah, kemudian order itu kita taruh di pertama gitu. Maksudnya kita order di tahun 1, misalnya di bulan 1, nyampenya bulan 2 gitu. Ada lead time di sini namanya lead time itu kayak waktu tunggu gitu. Itu 1 bulan lah misalnya. Nah, jadi kita taruhnya dia di 1 gitu. Lihat harganya di 1 gitu. Meskipun dia datangnya di 2 gitu. Nah, ini kan maksud gue agak ribet ya. Maksudnya barangnya nyampe di 2 gitu. Di bulan kedua. Tapi kita ngitungnya dari bulan ke-1 gitu. Nah, ini buat apa? Used when material renewals are significant gitu. Jadi, ketika misalnya kita butuh produk update dan lain-lain gitu. Jadi, kita butuh gitu. Makanya kita order gitu. Dan misalnya di sini produk update-nya kita butuh gitu, signifikan. Tapi tetap pasti ada lead time gitu dalam pembuatan produk baru. Sorry, misalnya dari supplier bikin produk barunya pasti ada waktu tunggu gitu, lead time. Makanya arrive di T sama dengan 2. Tapi kita hitungnya tetap di T sama dengan 1 gitu. Nah, ini apa? Delivery cost policy ini gitu. Kalau misalnya kita punya policy yang ini, delivery cost policy, berarti cost-nya itu ketika deliver to customer gitu. Maksudnya gini. Kalau yang tadi ini kan kita lihatnya dari supply-nya gitu kan. Kalau ini kita lihatnya pas deliver gitu. Jadi ketika misalnya produk udah siap deliver, baru kita lihat gitu harganya berapa. Gitu. Di sini apa? No receipts gitu. Jadi pas kita ngitung di ke-6 di delivery di D, sorry. Di sini nggak ada supply gitu. Gimana cara kita ngitungnya? Ya udah assume. Balik lagi. Oke, ini apa? Money out of pocket policy itu. Jadi cost policy yang ini sebenarnya lebih ribet lagi. Gue juga bingung menjelaskannya gimana. Jadi gini, anggap ketika di 2. Nih ya. Di 2, berarti di sini. Itu usage-nya adalah 4 biji. 1 itu dari min 2, berarti dari sini. Ya kan? Dari supply yang ini. Terus kemudian 3-nya lagi itu dari min 1 gitu. Gimana sih caranya? Ini kayaknya dia salah deh. Harusnya 3 di min 1 tuh di sini gak sih? Nggak tahu. Pokoknya intinya gitu. Jadi intinya
ada lagi nih. Ketika kita punya money out of pocket policy gitu. Jadi kita lihat total usage-nya kan berarti kita usage adalah 4. Kita breakdown gitu. Ada part yang dari time-nya min 2 atau 2 bulan sebelum misalnya. Ada yang dari 1 bulan sebelum dan kita pakai cost per unitnya gimana gitu. Ya kita pakai totalnya kita bagi sama total usage gitu. Jadi kita dapat yang ini adalah rata-rata gitu. Dari si usage yang dari T-2 sama T-1 gitu. Makanya namanya money out of pocket karena kita ngitung langsung gitu. Oh, kita ngitungnya T-2 segini, T-1 segini gitu. Kita bagi sama total usage-nya. Makanya namanya money out of pocket. Oke, ini kayaknya sama. Yang atas juga. Ini apa sih kasusnya? Bentar ya. Kita nggak dikasih kasusnya sih. Jadi bingung juga. Oke. Comparison of policies. Jadi kalau pakai original cost, itu segini. Kalau pakai last cost, segini. Current cost segini. Nivo segini. Cost of delivery segini. Money out of pocket segini. Kenapa beda-beda? Ya karena beda cara pencatatannya, cara polisinya beda gitu. Padahal barangnya mah sama aja. Oke, summary-nya apa? Ya ini tadi. Discuss material used in manufacturing. Ya ini kayaknya gue nggak harus. Ya ini tahu lah ya. Oke, thank you guys.